Selamat pagi, kembali bersama saya Indri Novelia Sugiono dengan mata kuliah Faedah Bukti Olahraga. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir mandiri saya dengan materi modifikasi pembelajaran yang disusun oleh saya sendiri dengan NIM 62114-20051 dari Rompel 3A. Modifikasi pembelajaran. Secara umum, modifikasi merupakan perubahan yang dilakukan sesuai keadaan dan kondisi lingkungan sekitar. Modifikasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah atau menyesuaikan. Namun secara khusus, modifikasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan menampilkan sesuatu hal yang baru, unik, dan menarik tanpa menghilangkan unsur-unsur pokok dari apa yang dimodifikasi. Selanjutnya, menurut pendapat para ahli, yang pertama dari Powers dan Osborne dari tahun 1976 mengatakan bahwa modifikasi perilaku sebagai penggunaan teknik sistematis menyesuaikan kondisi manusia demi menghasilkan frekuensi perilaku sosial tertentu atau tindakan yang dilakukan untuk mengontrol lingkungan dari pelaku. Kemudian, dari Bahagia dan Suherman dari tahun 2000 menyatakan bahwa modifikasi juga tidak terfokus pada satu arah saja, tetapi ada modifikasi tujuan, modifikasi pembelajaran, modifikasi materi pembelajaran, modifikasi kondisi lingkungan pembelajaran, dan modifikasi evaluasi pembelajaran. Dalam modifikasi pembelajaran kali ini, saya mengangkat topik penggabungan antara softball dan sepak bola. Permainan ini didesain dengan menggunakan tangan untuk melempar dan kaki untuk menendang. Softball merupakan olahraga bergu yang terdiri dari sebuah regu berjaga, defense, tim yang memukul, offense. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka yang disebut run dengan cara memutari 3 seri marka yang disebut base per lari dengan menyentuh marka akhir yaitu home plate. Sedangkan sepak bola adalah permainan yang dimainkan dengan menendang dan menyepak bola untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Modifikasi ini bertujuan untuk memaksimalkan peralatan seadanya, tapi tetap memiliki esensi olahraga yang terkandung. Dari permainan softball, diambil cara melakukan dan peraturan permainannya, sedangkan dari permainan sepak bola, diambil teknik menendangnya yaitu passing. Fasilitas dan peralatan yang diperlukan adalah yang pertama, bola sepak. Bola sepak merupakan alat yang digunakan untuk mencetak poin dengan cara menendang dan melemparnya. Kemudian yang kedua adalah kon. Kon digunakan sebagai alat patokan dalam menandai sebuah base. Dan kemudian yang terakhir adalah lapangan. Lapangan ini menyesuaikan luas lapangan yang ada. Biasanya luas lapangan sekolah berkisar 4.000 meter. Berikut adalah gambaran perumpamaan lapangan yang akan digunakan. Peraturan dalam permainan yang pertama adalah dimainkan oleh 2 regu yaitu defense dan offense. Kemudian terdapat 4 base. Pertama menjadi home base, artinya sebagai base pemukul sekaligus menjadi finish base. Kemudian yang ketiga, tempat penendang bola berada di tengah. Yang keempat, disebut 1 poin ketika pemain berhasil melewati semua base dan kembali ke base pertama atau home base. Peraturan selanjutnya yang kelima adalah jika pemain tidak berhasil menendang melewati garis sebanyak 3 kali, maka terjadi pergantian kelompok bermain. Kemudian, jika bola yang telah ditendang berhasil ditangkap oleh musuh dan berhasil terkena lawan, maka terjadi pergantian kelompok bermain. Kemudian yang ketujuh, pergantian penendang bola atau pitcher hanya boleh digantikan dari kelompok penjaga atau defense. Yang kedelapan, pemain harus lebih cepat sampai ke base selanjutnya daripada penjaga base tersebut ketika menangkap bola. Peraturan yang ke-9, jika pemain lebih lambat dari penjaga base, maka pemain dinyatakan keluar. Ke-10, daerah yang berwarna coklat merupakan batas garis out. Dan yang terakhir, dalam setiap base hanya boleh diisi oleh maksimal 3 pemain. Cara bermain dalam kelompok yang sedang bermain. Kelompok bermain harus bisa mencetak poin sebanyak mungkin dengan cara melewati semua base dan berhasil kembali ke base awal, base.
Kemudian, pemain harus berhasil menendang bola melewati garis yang telah ditentukan. Jika pemain tidak berhasil menendang bola melewati garis sebanyak 3 kali, maka terjadi pergantian kelompok bermain. Ketika pergantian pemain berhasil menendang bola, maka pemain yang berada di base selanjutnya harus berpindah ke base selanjutnya. Kemudian cara bermain dari kelompok berjaga. Pelempar bola Peter dengan cara passing bawah dengan menendang. Penjaga base berasal dari kelompok berjaga, sisanya berpencar untuk menjadi perangkap bola. Peter hanya boleh digantikan oleh pemain dari kelompok berjaga, dan yang terakhir, kelompok berjaga dapat bermain ketika salah satu pemain berhasil melempar dan terkena pemain tim lawan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih.